Baik, selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada hari ini kita akan mendengarkan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita akan dengarkan CV atau biodata dari pemateri tersebut. Nama Dr. Handes Reki Mangga. Tempat tanggal lahir Tomohon 7 Mei tahun 1962. Alamat Kelurahan Girian Weru 2 atau Perumnas. Pekerjaan guru. Riwayat pendidikan TK Bitung tamat tahun 1969. SD Negeri Tandengan tamat tahun 1975. SMP Negeri Tandengan tamat tahun 1978. SMA Negeri Tondano tamat tahun 1981. Pengalaman berorganisasi. Yang pertama Menwa pada tahun 1981 sampai tahun 1986 atau IKIP. Yang kedua GMKI pada tahun 1982 sampai pada tahun 1984 merupakan organisasi pemuda mahasiswa Kristen. Moto hidup takut akan Tuhan. Jadi disampaikan bagi seluruh calon siswa baru SMA Negeri 2 Bitung, harap mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri tersebut. Untuk itu, saya undang dengan hormat kepada pemateri tersebut. Ner Reki Mangga, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, sekaligus kepercayaan dalam rangka menyajikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan status saya sebagai seorang guru yang membidangi mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, maka patutlah kita menaikkan pujian syukur ketika hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan. Karena itulah ciri bangsa yang religi, bangsa yang mengimani bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mempunyai Tuhan. Sehingga tidak keliru biodata yang saya sampaikan dalam moto hidup ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi yang saya cintai dan yang saya banggakan sebagai peserta didik baru di sekolah ini, maka sehubungan dengan materi tentang wawasan kebangsaan dan bernegara selaku warga negara yang baik, diperhadapkan dalam satu problema yang cukup rumit. Itu sebabnya betapa pentingnya materi ini bagi peserta didik baru, karena sebagai warga negara bahwa bangsa ini meletakkan tanggung jawab kepada generasi muda. Sebab generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan negara yang wajib bertanggung jawab untuk melanjutkan regenerasi kepemimpinan di era di kemudian hari. Sebab pada gilirannya usia bertambah, seiring itu wajib hukumnya bagi bangsa ini untuk mempersiapkan kader-kader yang potensial dalam regenerasi, untuk di kemudian hari menjadi seorang pemimpin yang punya komitmen dan integritas yang kuat. Nah, berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bernegara, maka ini dibutuhkan mental yang kuat untuk menanggulangi berbagai
tantangan hidup yang kecenderungannya lebih berorientasi pada kepentingan diri sendiri. Nah, jika kita berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bernegara selaku warga negara yang baik, maka obsesi untuk mementingkan diri sendiri itu sangat bertolak belakang. Tetapi realita membuktikan bahwa tidak sedikit praktek yang ditunjukkan yang secara terang-terangan dalam berbagai kehidupan, baik dalam institusi pemerintahan ataupun dalam suasana pergaulan, maka kehidupan yang identik dengan berbangsa dan bernegara wajib hukumnya untuk punya sikap integritas dan komitmen yang kuat. Itu tinggal menjadi sebuah slogan. Jujur saja dalam hidup saya, jika saya terobsesi untuk kepentingan diri sendiri, maka kehidupan ekonomi saya mungkin tidak seperti yang adik-adik nanti sebentar di kemudian hari akan berpapasan dengan saya, tahu persis keberadaan kehidupan saya sebagai seorang guru. Tetapi walaupun demikian, karena saya punya integritas sehubungan dengan moto saya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan, maka apapun yang ada dalam hidup ini, maka segala sesuatu saya syukuri dalam Tuhan. Sehingga pekerjaan ini dijalani dengan enjoy, dijalani dengan penuh semangat dan bertanggung jawab. Nah, memang kalau kita melihat situasi di sekeliling kita, maka tidak sedikit tantangan-tantangan kepentingan pribadi memang sangat bertolak belakang dengan apa yang materi saya bawakan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa demikian? Karena timbulnya adanya kesenjangan yang sengaja menjadi satu struktur yang diletakkan dalam satu kepentingan yang sangat membedakan. Tetapi inilah tantangan bagi kita, sehingga kecenderungan saya tidak lebih bertitik tolak dari teori, sebab tidak sedikit mereka yang berkomentar yang terobsesi dengan teori. Namun saya langsung dalam kehidupan praktek sesuai dengan moto, jika kita mau berkomitmen dan punya integritas dalam rangka membantu bangsa ini menuju pada bangsa yang lebih baik, maka tidak sedikit tantangan yang diperhadapkan kepada kita, baik itu yang ada secara internal atau eksternal, dalam rangka mengutamakan kepentingan diri sendiri. Jadi singkatnya di sini bahwa setiap individu kita diperhadapkan dalam satu pilihan. Diperhadapkan dalam satu pilihan. Apa sebenarnya yang menjadi skala prioritas? Nah, dalam pengalaman hidup saya, yang penting adalah persoalan kata hati. Nah, kalau mereka yang punya integritas, maka mereka selalu mengedepankan kata hati. Sebab tidak sedikit mereka yang mengesampingkan kata hati. Kata hati ini menurut saya adalah sebuah teori yang erat kaitannya dengan ciri masyarakat Indonesia yang disebut religi. Nah, ini saya pegang teguh hingga menjadi moto saya, bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan. Jadi punya komitmen dan integritas tanpa diletakkan dalam satu keyakinan menurut iman kepercayaan dalam agama masing-masing kita, ini adalah sebuah omong kosong.
Itu sebabnya belajar dari pengalaman apa yang pernah saya jalani, maka saya mengajak adik-adik juga sebagai peserta didik sekaligus sebagai pemuda tulang punggung bangsa di kemudian hari harus meletakkan komitmen integritas itu dalam kepercayaan iman kita sesuai dengan agama yang kita anut masing-masing. Sebab jika tidak, apalagi diperhadapkan dengan situasi globalisasi, apalagi dengan situasi yang sedang marak diperbincangkan orang yang mengancam keselamatan nyawa manusia, yaitu pandemi COVID-19 ini, maka tidak sedikit orang yang diperhadapkan dalam sebuah pilihan. Nah, jika kita punya komitmen dan integritas yang diletakkan dalam satu landasan ciri masyarakat yang mengimani bahwa benar Tuhan itu ada, maka kita tidak terombang-ambing keputusan kita dalam satu penyimpangan yang keliru, yang bertentangan dengan kehidupan ini, yaitu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab tidak sedikit mereka yang dipercayakan untuk mengemban satu kesempatan dalam rangka memberi saran nasihat kepada siapapun yang dihadapi dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Tetapi realita hidup membuktikan itu sangat bertolak belakang. Nah, saya berani menjamin pribadi saya dan bisa nanti di kemudian hari sebagai peserta didik yang nanti akan berpapasan, nanti akan bertemu dalam satu kegiatan proses belajar mengajar di kemudian hari. Seperti apa dan bagaimana menirmangga itu, maka pasti Anda akan tahu bahwa saya sesuai dengan moto saya, takut akan Tuhan dan mengedepankan integritas dan komitmen yang kuat, tidak hanya slogan. Nah, saya kira inilah beberapa wejangan saya, karena kita dibatasi oleh waktu sehubungan dengan tatap muka ini hanya berbentuk hanya berbentuk online. Kesimpulannya, adik-adik selaku peserta didik baru, jika kita mau punya komitmen dan integritas, maka tidak mengapalah saya mengajak untuk punya moto seperti saya. Semula ketika Anda menapaki langkah-langkah jejak baru sebagai seorang pemuda remaja di kemudian hari, jika mau membantu bangsa ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Anda menggunakan juga komitmen dengan moto takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikianlah beberapa hal yang boleh saya sampaikan sehubungan dengan problema yang diperhadapkan secara global oleh dunia dalam masalah pandemi COVID-19 ini. Maka kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, kita telah mendengarkan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang telah disampaikan oleh NER Dr. Handes Reki Mangga. Semoga boleh menjadi pedoman bagi calon siswa baru untuk menjadi siswa di SMA Negeri 2 Bitung. Jadi, kesimpulan dari pemateri tersebut merupakan generasi muda adalah generasi yang bertanggung jawab, yang akan menjadi pemimpin yang teladan dan berintegritas di era yang akan datang, dan tetap berkomitmen takut akan Tuhan adalah permulaan. Sekali lagi diucapkan banyak terima kasih kepada NER. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.